Baik, yang pertama adalah mengenai lokus magang. Jadi perlu kita ketahui bahwa Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, untuk di Bandar Lampung sendiri, BPS ini berlokasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 30 Pahoman, Bandar Lampung. Lalu, tugas utama yang diemban oleh Badan Pusat Statistik yaitu menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah, masyarakat yang diperoleh melalui sensus maupun survei. Lalu membantu kegiatan statistik kementerian, lembaga pemerintahan dalam membangun sistem perstatistikan nasional dan juga mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik serta penyediaan layanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. Lalu yang terakhir yaitu membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. Lalu ada pun job desk magang yang saya laksanakan selama di BPS. Yang pertama adalah pengecekan peta Wilkerstat. Peta Wilkerstat ini adalah peta wilayah kerja statistik, yang dimana wilayah-wilayah yang akan didata itu dicek kembali agar data yang diperoleh saat survei maupun sensus itu tidak terlewat maupun tumpang tindih. Dan setelah uji klasik dilakukan, kemudian selanjutnya adalah uji hipotesis. Udah hidup dua-duanya ya? Masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu dilakukan uji terlebih dahulu. Coba ini. Itu matiin. Salah itu lagi, salah mencet ya. Coba dari sini. Tes. Ini yang satu ini ya. Kalau dari semuanya, coba. Kesempatan yang diberikan oleh universitas pada mahasiswa sebagai pengalaman yang bermanfaat untuk bekal setelah menyelesaikan pendidikan agar memahami dinamika kegiatan kantor yang saya kerjakan di BPS Kota Bandar Lampung ini. Diantaranya ada menginput data, administrasi perkantoran, dan desain grafis atau pengemasan. Yang ketiga yaitu desain grafis atau pengemasan. Pada tugas ini saya yaitu senilai 3,67 juta, Lampung Selatan senilai 2,50 juta, dan Lampung Tengah 2,26 juta, yang menggambarkan peran kawasan wisata itu sebagai pintu gerbang dan pusat sebagai magnet wisata dan turis-turis untuk melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Langsung dalam berbagai aktivitas statistik. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa ditempatkan pada tim teknis. Mahasiswa mengikuti kegiatan rutin, yaitu pemantik yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Selain itu, setiap hari Senin diadakan upacara bendera sebagai wujud penanaman nilai nasionalisme. Pada divisi Nerwilis, mahasiswa terlibat dalam kegiatan survei pendataan makan bergizi gratis ke rumah tangga. Pada divisi distribusi, mahasiswa terlibat dalam pencacahan survei konsumsi bahan pokok rumah tangga ke pelaku usaha. Dalam divisi sosial, mahasiswa turut serta dalam kegiatan wawancara mendalam terkait profil kemiskinan. Selain kegiatan utama pada masing-masing divisi, mahasiswa juga terlibat dalam berbagai kegiatan, antara lain program BPS Goes to School sebagai upaya peningkatan literasi statistik sejak dini. Selanjutnya, mahasiswa turut berperan dalam kegiatan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan teknis dan edukatif. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam mendukung penyelenggaraan statistik yang berkualitas di BPS Kota Bandar Lampung. Antara ekonomi kreatif dan pariwisata merumuskan
konsentrasi di satu wilayah industri pariwisata bakal memperkuat keberlanjutan sektor pariwisata tersebut. Sementara itu ada kolaboratif governance di sini. Menekan peran penting koordinasi multi pihak pemerintah daerah, komunitas seni budaya dan pelaku UMKM dan itu sendiri. Namun secara regional, yaitu secara keseluruhan di dalam lingkup provinsi yang besar, itu efek perlawanan negatif pada RRS, UHH, dan PPK yang menunjukkan terjadinya backlash effect. Sementara dalam sekolah memberikan spillover effect yang positif. Temuan ini menegaskan bahwa kemajuan pusat pertumbuhan di Lampung cenderung menyerap sumber daya dari wilayah penyangga, sehingga itu menekan pembangunan manusia di daerah sekitarnya. Oke, sekian itu presentasi dari kami mengingat waktu. Selanjutnya dipersilakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua. Tadi kakak-kakak. Oh, kakak-kakak. Oke, baik. Kakak-kakak semua untuk insight-nya, untuk perbaikannya, untuk kritiknya, saran semuanya silakan dipersilakan. Ada yang mau pertama? Oke, silakan. Terima kasih. Jadi maksudnya tadi Muria. Sunan Muria ya. Dari variabelnya tadi dicek Lalu observasi itu bersifat signifikan. Jika signifikan, EPM lebih sesuai karena mampu menangkap heterogenitas individual. Kemudian yang kedua ada uji Hausman, digunakan untuk menentukan pilihan antara fixed effect model atau random effect model. Kemudian ada uji Lagrange multiplier, digunakan untuk memilih antara common effect model atau random effect model. Uji ini itu untuk menilai apakah varian error komponen asal signifikan sehingga penggunaan REM lebih efisien dibanding CEM. Kemudian ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang kita pakai di sini ada uji multikolonialitas dengan uji heteroskedasitas. Kenapa hanya dua? Karena uji klasik gak kayak uji klasik lainnya itu ada autokorelasi atau normalitas. Karena dari hasil uji Hausman dan uji Chow tadi, kita menemukan model kita cocok itu untuk menggunakan fixed effect model, di mana spesifikasi umum panel data itu sering dianggap sudah mengurangi bias karena udah fixed effect gitu menangkap. Nah itu seperti kita pelajari di mata kuliah kami yaitu ekonometrik, jadi kita sudah diajari dalam menentukan model data yang mau kita teliti itu kita harus menggunakan uji pemilihan model itu tadi. Nah jadi makanya ada beberapa tahapan yang mungkin bisa di skip gitu. Jadi RRM sendiri itu menghilangkan variabel transaksional dan time invariant itu. Nah sehingga masalah spesifikasi seperti endogenitas. Tekanan ekonomi justru terbentuk meskipun pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran memburuk, selama didukung oleh investasi dan juga stabilitas inflasi dan rendahnya kemiskinan. Sedangkan pada masa pemulihan ekonomi, tekanan ekonomi terbentuk melalui kombinasi pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dengan absennya peran investasi dan juga inflasi. Selanjutnya itu ada pengujian necessary condition yang menunjukkan bahwa tidak terdapatnya kondisi nilai konsistensi di atas 0,90. Hal ini menandakan bahwa tidak adanya satupun variabel yang bersifat mutlak yang diperlukan untuk membentuk ketahanan ekonomi daerah. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan memiliki nilai konsistensi yang tinggi sehingga dapat dikatakan sebagai faktor yang hampir selalu relevan sebagai konfigurasi. Selanjutnya itu ada hasil dari FSPCI sendiri sebagai interpretasinya menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi daerah bersifat konfiguratif dan juga multidimensional. Terdapat 3 konfigurasi yang berbeda yang muncul pada masing-masing periode waktu. Tidak
Dan saya Zafira Rahmanudara. Kami dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Lampung. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami mengenai dampak program makan bergizi gratis terhadap tenaga pendidik siswa SMP 4 Bandar Lampung. Nah, teman-teman di sini siapa sih yang nggak tahu MBG? Makan bergizi gratis. Itu program yang didorong oleh presiden kita yaitu Prabowo dan wakilnya yaitu Gibran. Nah, apa sih MBG itu?